Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman geografi, pada hari ini kita akan membahas soal latihan KSN Geografi untuk persiapan KSN Geografi 2022. Semoga video ini dapat membantu teman-teman, adik-adik semua dalam mempersiapkan KSN Geografi. Selamat belajar. Kita mulai dari soal nomor 1. Relokasi kawasan permukiman yang terlanda erupsi gunung api tidak dapat dilakukan terlalu jauh dari kawasan asal. Hal ini karena yang pertama, perbedaan kondisi lingkungan ya. Jawabannya A. Nah, kondisi lingkungan ini mempengaruhi bagaimana cara hidup penduduk nantinya. Jadi jika terlalu jauh dari kawasan asal, itu nanti penduduk kan harus beradaptasi mulai dari awal lagi. Ketirakatan emosi perlu dijaga, ini kurang tepat ya. Selanjutnya, potensi konflik masyarakat adat. Nah, tidak semua daerah itu berpotensi untuk konflik ya, dan susah dalam beradaptasi. Nah, ini adalah awalnya. Karena perbedaan kondisi lingkungan, maka susah beradaptasi. Adanya ancaman bencana baru. Ini kurang tepat. Jawabannya adalah yang A. Kita jawab dulu yang A. Oke, soal nomor 2. Sumber energi yang terbarukan adalah energi. Ya, terbarukan itu berarti dia sifatnya tidak akan habis. Ya, jawabannya adalah option D. Nah, kita warnai dulu. Yang pertama, tersedia banyak di sekitar, jumlahnya sangat banyak, mudah didapat, harganya murah. Kalau kita lihat tersedia banyak di sekitar kita, ini berarti suatu saat dia akan habis ya, walaupun dia banyak. Selanjutnya, mudah didapat. Oke, yang paling tepat adalah untuk yang terbarukan adalah tidak pernah habis. Nomor 3. Kalimantan tidak ditemui adanya gunung api aktif selama zaman kuarter dikarenakan Pulau Kalimantan berada jauh dari pinggir lempeng yang aktif ya. Jawabannya A. Pulau Kalimantan bukan bagian dari lempeng benua. Ini salah karena Kalimantan itu merupakan bagian dari lempeng benua, khususnya Eurasia. Dan Pulau Kalimantan dipengaruhi oleh sesar atau patahan. Nah, kalau dipengaruhi oleh sesar dan patahan berarti dia gempa bumi ya. Selanjutnya, Pulau Kalimantan selama sejarah pembentukannya memang tidak mempunyai gunung api, dan semua jawaban tidak ada yang benar. Sedangkan gempa bumi pernah terjadi di Kalimantan, yaitu pada tahun 2015, yang diakibatkan oleh erupsi pada Gunung Kinabalu di daerah Sabah, Malaysia. Jadi terjadi gempa pada waktu itu. Jadi juga terdapat gunung api ya sebenarnya di Kalimantan. Jawabannya adalah berada di jauh dari pinggir lempeng yang aktif. Nomor 4. Andri bertempat tinggal menetap di Tanjung Karang, Lampung, bekerja di Jakarta. Tiap akhir bulan, nah kata kuncinya teman-teman di sini nih. Tiap akhir bulan, dia pulang ke tempat tinggal untuk menetap. Proses mobilitas geografis yang dilakukan Andri diklasifikasikan ke dalam tipe. Oke, sini ada transmigrasi ya. Transmigrasi berarti perpindahan penduduk dari tempat yang awalnya padat ke renggang, atau dari, kalau bahasa mudahnya, dari kota ke desa ya gitu ya. Dan transmigrasi ini katanya di sini ada spontan, ada sukarela. Kalau spontan berarti terjadinya secara mendadak ya, atau tiba-tiba. Terus kalau sukarela berarti ada variabel atau indikator yang mempengaruhinya. Sedangkan urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, komutasi dan sirkulasi ini merupakan perpindahan penduduk ya, yang dibedakan berdasarkan waktunya. Kalau komutasi itu terjadi pada hari yang sama. Misalkan nih saya bekerja di Lampung nih. Di Lampung dan pulang juga pada hari itu ke Jakarta. Itu misal ya. Berarti dia terjadi pada hari yang sama, komutasi. Nah, kalau bahasa orang yang melakukannya berarti namanya komuter ya. Komuter. Nah, dia terjadi perpindahan penduduk yang terjadi pada hari yang sama. Nah, faktor pekerjaan. Selanjutnya ada sirkulasi. Sirkulasi itu adalah perpindahan penduduk yang terjadi, ya bisa juga dengan pekerjaan, namun ada aktivitas yang bernama menginap ya di sini. Ada menginap. Nah, seperti pada akhir bulan. Nah, berarti si Andri ini dia telah menginap nih di Tanjung Karang, Lampung. Makanya di akhir bulan dia baru pergi lagi ke daerah asalnya. Itu namanya sirkulasi. Nah, orang yang melakukan ini namanya adalah sirkuler. Sirkuler. Oke. Lanjut nomor 5. Jika orang Zambo hasil perkawinan orang aborigin Amerika dan Negro Afrika menikah dengan orang Negro Afrika, hasil perkawinannya disebut dengan Prito. Oke, Prito ini jawabannya tadi adalah E ya, sirkulasi. Nah, kalau Creole itu
perkawinan Afrika Barat dengan beberapa bangsa seperti Prancis, Spanyol, dan Amerika. Mestizo itu perkawinan antara Eropa dengan non-Eropa. Castizo yaitu perkawinan antara Spanyol dan Amerindia, ya 3/4 Spanyol, 1/4 Amerindia. Dan Cino itu istilahnya di Meksiko itu Cina feminim, yaitu perkawinan dengan Afrika dengan Amerindia. Jadi jawabannya E, Prito. Nomor 6. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari peradaban ya. Di antara tempat-tempat munculnya kebudayaan awal manusia terkait letak yaitu peradaban itu banyak di lembah sungai, seperti lembah sungai Nil, lembah sungai Indus, Huanghe. Nah, itu kenapa? Itu karena adanya daerah yang subur ya, karena adanya endapan aluvial tadi. Jadi di sana menjadi daya tarik nih bagi masyarakat.